Halo, nama saya Nur Arsyah, NIM saya 0489148822. Saya dari UPBJJ Samarinda. Hari ini saya akan mempraktikkan tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Di tugas 1 ini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan yang memiliki fungsi input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk pesanan. Pertama, disuruh membuat kelas menu. Sebelum kodenya dimulai, saya mengimport Java Math Big Decimal. Ini memungkinkan saya menggunakan tipe data Big Decimal karena harga membutuhkan tipe data yang lebih akurat. Kemudian mengimport Java Util Scanner. Ini memungkinkan kode menerima input dari pengguna. Kemudian di kelas menu terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Untuk tipe data nama, saya menggunakan string, harga menggunakan tipe data Big Decimal, kategori menggunakan tipe data string. Untuk konstruktor, dis.nama untuk nama menu, makanan dan minuman, disharga, harga dari makanan dan minuman, diskategori untuk menyatakan apakah yang dipesan itu kategorinya makanan atau minuman. Kemudian kelas main-nya. Kelas main memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu, makanan dan minuman, menerima dan mengelola pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Pertama, menunya ada 4 untuk tiap-tiap kategori: nasi dan ayam goreng, nasi dan beef yakiniku, nasi dan ayam geprek, nasi dan ikan bakar cakalang. Semuanya dengan harga yang berbeda dan dalam kategori makanan. Menu minumannya teh hijau melati, es teh leci, es jeruk, dan cola. Harganya bervariasi dalam kategori minuman. Kemudian untuk menampilkan daftar menu. Untuk menampilkan daftar menu, saya menggunakan tampilkan menu. Di sini saya menggunakan scanner supaya pengguna bisa menginput berapa nominal yang mereka ingin pesan. Di sini saya menggunakan try agar scanner ditutup setelah scanner digunakan. Untuk menampilkan menu, pertama membuat new line, masukkan pesanan. Kemudian sistem out print jumlah pesanan untuk menu tertentu. Mau nasi goreng, nasi dan beef yakiniku, es jeruk, cola. Setelah pesan ini ditampilkan, mereka akan disimpan sebagai jumlah dari makanan tersebut menggunakan scanner next integer. Kemudian di sini untuk total harga pajak dan biaya pelayanan itu menggunakan uang, jadi menggunakan Big Decimal tipe datanya. Untuk total harga akan menghitung total biaya dari jumlah makanan 1 hingga jumlah minuman 4 yang diinput. Untuk pajak, total harga akan dikali 0,1 atau 10%. Untuk biaya pelayanan 20.000 sesuai dengan yang diminta di tugas 20.000. Kemudian untuk kategori diskonnya, jika total harganya di atas 100.000, dia masuk kategori diskon 1. Jika
total harganya di atas 50.000 dan jumlah minuman 3. Jumlah minuman 3 di sini itu es jeruknya lebih dari 0, dia masuk kategori diskon 2. Dan kategori diskon ini akan disimpan sebagai diskon info dan penawaran info dengan tipe data string. Kemudian saya menggunakan struktur keputusan switch case. Case 1, jika total harga, jika dia masuk kategori diskon 1, harga akan dikurangi dari total harga dikali diskonnya tadi 10%, dan menampilkan string diskon info. Pembelian di atas 100.000 akan mendapatkan diskon 10%. Kalau untuk case 2, jika pesanan masuk kategori 2, jumlah minuman 3 es jeruk tadi ditambah 1 kalau dia beli minuman itu, kemudian menampilkan string penawaran info, pembelian di atas 50.000, penawaran beli 1 gratis 1 untuk es jeruk, akan mendapat potongan 12.000 untuk salah satu es jeruknya. Untuk cetak struk, mulai dari jumlah makanan 1 hingga jumlah minuman 4, ditambah total harga, pajak, biaya pelayanan, diskon info, dan penawaran info akan dimasukkan dalam struk. Kemudian perintah tampilkan menu. Untuk tampilkan menu akan menggunakan array. Di sini menu makanannya system outline line, menu makanan ditambah menu makanan dari yang diinput. Kalau dia masuk menu makanan 0, baru ditambah harganya. Jika dia masukkan minuman 2, nanti ditambah dengan harganya juga, ditampilkan penampilannya di struk. Kemudian hitung total biaya. Untuk total biaya, jumlah makanan 1 yang diinput hingga jumlah makanan 4 akan dihitung sebagai total biaya. Untuk total harga akan menggunakan big decimal zero sebagai inisialnya. Untuk mengelola menu restoran, total harga menambahkan menu makanan 0, kemudian dikali dengan jumlah makanannya. Jika sudah terinput semua, dia akan kembali ke total harga sebelumnya dengan jumlah dari input yang masuk. Kemudian cetak struk. Untuk cetak struk, pertama jumlah makanan, dari jumlah makanan 1 yang diinput hingga jumlah minuman 4 yang sudah diinput akan ditambah, kemudian ditambah total harga, pajak, biaya pelayanan, dan akan menampilkan diskon info dan penawaran info jika berlaku penawaran tersebut. Kemudian menggunakan sistem outline line, struk pesanan di baris baru. Di sini menggunakan array lagi, cetak detail pesanan menu makanan yang menu makanannya kayak nasi dan ayam goreng, dan jumlah makanannya dari jumlah yang diinput pengguna. Di sini untuk menampilkan apakah diskon itu ada atau tidak. Kalau diskon info dari sini, dari case 1 kosong, dia akan menggunakan penawaran info. Jika penawaran infonya kosong, penawaran info yang jumlah case 2 kosong, dia akan memprint tidak ada diskon atau penawaran tersedia saat ini. Kemudian akan mengeprint total biaya ditambah total harga, pajak 10% ditambah pajak, biaya pelayanan, sistem outline
line total setelah diskon atau penawaran, di mana total harga ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Kemudian static void cetak detail pesanan. Fungsi ini untuk menampilkan pesanan dan jumlah yang dipesan jika ada pesanannya. Kalau dia 0, tidak ada pesanan yang ditampilkan. Contohnya kita run dulu. Di sini jumlah pesanan yang tadi, menu dan jumlahnya akan ditampilkan di sini. Nasi dan ayam goreng 19.000, 32.000 untuk ikan bakar cakalang. Es jeruknya karena dia di atas 50.000 akan langsung ditambah otomatis, kemudian dipotong 12.000-nya dari harga totalnya. 19 ditambah 3251 ditambah 2475 ditambah 15 90 dapat potongan 12 jadi 78. Kemudian 78 ditambah pajak jadi 800 ditambah biaya pelayanan jadi 105.800 rupiah. Sekarang jika tidak ada pesanan sama sekali, kode ini akan bekerja jika tidak ada pesanan sama sekali. Jadi tidak ada yang ditampilkan di struk pesanan dan tidak ada diskon yang berlaku juga. Saya akan mengetes kalau yang 100.000-nya berfungsi atau tidak. Nah, 68 ditambah 15 88 tambah 15 83 tambah 10 tambah 15 108 dapat potongan 10% jadi 97.200. Kemudian ditambah pajak 10.800 dari totalnya sebelumnya, kemudian ditambah biaya pelayanan jadi 128.000. Untuk pemrograman, kodenya terlihat panjang karena tidak disarankan untuk menggunakan struktur pengulangan. Dan ini hasil dari tugas ini. Jadi dari pagi tadi sudah diskon 10%-nya berhasil dan diskon penawaran beli 1 gratis 1 untuk di atas 50.000 juga berhasil. Di sini untuk struktur keputusan saya menggunakan if else if dan if else dengan switch case, meskipun nggak terlalu disarankan sih pakai switch case. Oke, segitu saja sampai untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi.